sekarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh agama, perempuan, pemuda, dan sumpah pemuda. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui diskusi dan menggali informasi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Salah satu tokoh agama yang memiliki peran penting dalam pergerakan nasional yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana dalam usaha perjuangan pergerakan nasional beliau mendirikan suatu organisasi yang kita kenal dengan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah yakni memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, kemudian mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Muhammadiyah banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Kemudian di bidang sosial, Muhammadiyah mendirikan banyak poliklinik, rumah sakit, rumah yatim dan masjid, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, peran penting Muhammadiyah lainnya yakni menumbuhkan kesadaran bangsa tentang pentingnya kemajuan dalam pendidikan dan kemerdekaan. Dalam narasi panjang sejarah Indonesia, tentu kita tidak bisa melupakan dua sosok Sri Kandi Indonesia yang berjuang demi kepentingan kaumnya. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan sosok perempuan yang menggerakkan sesama perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Begitu juga dengan Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini dalam proses perjuangannya beliau mendirikan sekolah untuk kaum perempuan yang beliau dirikan pada 16 Januari 1904 dan diberi nama Sekolah Istri, yang pada masanya sekolah istri ini berkembang pesat di seluruh daerah Jawa Barat. Selain itu, pergerakan perempuan atau gerakan perempuan dalam pergerakan nasional terwujud dalam suatu kongres perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 25 sampai 28 Desember 1928. Di mana hasil kongres satu ini mereka para perempuan membentuk sebuah perserikatan yang kemudian kita kenal dengan Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI, yang kemudian di tahun 1929 PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Pada tahun berikutnya, organisasi perempuan PII berhasil mengadakan Kongres Perempuan yang kedua bersama dengan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Kongres kedua ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929. Pergerakan nasional tidak bisa dipisahkan dari peran besar pemuda. Pemuda inilah yang kemudian menjadi motor penggerak bagi jalannya pergerakan nasional. Pemuda inilah yang kemudian bermain cukup besar perannya dalam pergerakan nasional. Organisasi pemuda yang tertua di Indonesia ini Korodarmo yang didirikan oleh Raden Kasiman Wiratmanjaya di Sosial Jakarta tahun 1915, tepatnya pada tanggal 3. Mengusung visi Kartini, Bakti, dan Budi. Korodarmo kemudian
mana menjadi Yong Java. Selain Yong Java atau Jawa Timur, ada juga nama adanya Yong Sumatera Bon. Pendidikan pada tanggal Desember 1917, di mana Yong Sumatera Bon ini adalah kumpulan pelajar muda Sumatera. Dan tujuannya sendiri adalah mempererat hubungan di antara murid-murid Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Salah satu tokoh yang lahir dari Yong Sumatera Bon ini adalah Muhammad Hatta. Sumpah Pemuda adalah puncak dari pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum muda, di mana pada prosesnya Sumpah Pemuda ini terjadi dalam 2 kongres pemuda. Kongres Pemuda pertama yang terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berhasil membuahkan hasil, yakni adanya persamaan persepsi, cita-cita, dan adanya perkumpulan pemuda yang berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Sayangnya, hasil dari Kongres Pemuda satu ini mengalami kegagalan hingga harus berlanjut ke Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada 28 Oktober 1928. Peserta dari Kongres Pemuda II ini adalah seluruh elemen organisasi kepemudaan yang ada di tanah air, di mana dalam prosesnya Kongres Pemuda II ini melahirkan suatu ikrar yang kita kenal dengan istilah Ikrar Sumpah Pemuda. Pada intinya, mereka para pemuda bersatu tekad untuk meraih cita-cita bersama, yakni merdeka. Adapun dampaknya bagi perjuangan bangsa, yakni mendorong kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong semangat berjuang melawan penjajahan Belanda, menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan alat pemersatu bangsa, mendorong terbentuknya identitas sebagai bangsa, dan mendorong melakukan Komisi Besar Indonesia Muda yang kemudian berhasil membentuk organisasi Indonesia Muda. Begitu besar jasa pemuda, begitu besar pengorbanan para pemuda, dan begitu hebatnya perjuangan mereka dalam menggerakkan suatu organisasi massa, mengumpulkan berbagai elemen menjadi satu dan bersama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, apa kabar dengan pemuda hari ini? Apakah Anda sudah sehebat dengan pemuda di masa lalu? Jawabannya ada pada diri Anda.